day they pass me by, I can see it in their eyes. Empty people filled with care, heated who knows where. On they go through private pain, living fear to fear. Laughter hides the silent cry, only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Selamat hari Minggu dan selamat bersukacita dalam mengikuti ibadah. Berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita masing-masing. Mari menyembah dan memuji Tuhan. Bahwa damai sejahteranya dan nyatalah kemuliaannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, selamat pagi. Salam kasih persekutuan di dalam Kristus. Puji syukur kepada Allah yang terus memelihara kehidupan kita. Ibadah hybrid Minggu Paskah hari ini, 17 April 2022, akan dilayani oleh Pendeta Yoas Adi Prasetya. Dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa pokok warta berikut ini. 1. Konser Paskah. Mari rayakan Paskah bersama dengan mengikuti acara konser virtual perayaan Paskah Live, Love, Loving yang akan ditayangkan premier pada hari Minggu Paskah, 17 April 2022, pukul 17 WIB di YouTube GKI Pondok Indah. 2. Persekutuan Wilayah Gabungan. Panitia Paskah bersama Jemaat Wilayah Pondok Indah mengadakan persekutuan wilayah gabungan dengan tema Paskah antara simbol, tradisi, dan kehidupan masa kini. Dengan pembicara Pendeta Yuswantori Ikhwan pada hari Sabtu, 23 April 2022, pukul 10 sampai 12 WIB. Akan disajikan pula liputan tentang perjalanan majalah Kasut dan hobi produktif beberapa jemaat senior di wilayah Pondok Indah. Jemaat dapat mengikuti melalui link yang tertera pada layar. 3. Aksi Puasa Paskah. Panitia Paskah bersama Komisi Kesaksian dan Pelayanan GKI Pondok Indah mengundang jemaat dan simpatisan untuk merangkul sahabat-sahabat yang membutuhkan lewat aksi puasa Paskah. Aksi puasa Paskah ini akan disalurkan untuk 1. Pembangunan gereja Papan di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
2. Pengadaan mobil ambulans untuk menunjang pelayanan di GKI Kirene Cianjur. 3. Sarana pendukung kegiatan peribadahan di Gereja Pengabaran Injil Kalimantan Barat. 4. Operasional panti asuhan Deborah di Madiun. 5. Operasional sekolah Kristen di Banyumas. Dana yang dibutuhkan adalah sebesar 650 juta rupiah. Penerimaan aksi puasa Paskah sampai hari Minggu 10 April 2022 adalah sebesar 188.908.580 rupiah. Jemaat dan simpatisan dapat melakukan transfer dengan cara yang tertera di e-flyer. Mohon menambahkan angka 17 di nominal yang akan ditransfer. Keempat, Educare. Mari bergabung dalam program Educare dengan judul Cinta Rapuh Tapi Bertumbuh bersama Pendeta Henry M. Sanjaya pada hari Selasa 27 April 2022 pukul 19 WIB melalui Zoom. 5. Merangkul alam. Panitia Paskah bersama tim gerakan penanggulangan bencana peduli lingkungan GKI Pondok Indah mengajak sahabat GKI-PI untuk mengikuti webinar Merangkul Alam yang akan diadakan pada hari Sabtu 30 April 2022 pukul 10 WIB via Zoom dan live streaming melalui YouTube GKI Pondok Indah dengan narasumber Profesor Murdiarso dan Pendeta Yolanda Pantau. 6. Komisi Anak. Perayaan Paskah Komisi Anak akan diadakan pada hari Minggu 24 April 2022 pukul 10.30 WIB dengan tema Gereja Persahabatan. Kegiatan akan dilakukan di 2 ruang Zoom terpisah untuk kelas besar dan kelas kecil seperti yang tertera di e-flyer. Akan ada puppet show dan pelayanan dari paduan suara Gabriel, Asturias, dan Kiut. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam e-warta melalui media sosial GKI Pondok Indah. Sekarang mari kita menyiapkan hati untuk ibadah saat ini.
adore Him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Nations bow before Him, heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve. Give glory and honor and power unto Him. Oh Jesus, the name above all names. Kemuliaan dan pujian hanya untuk Juru Selamat kita yang sudah bangkit. Adik, kakak, ibu, bapak, oma, opa, dan saudara-saudara sekalian, selamat Paskah. Yesus sudah bangkit. Mari kita bersukacita dan memuji Dia. Kristus bangkit seorang-orang. Haleluya. Bumi sorga bergema. Haleluya. Beralasan bersyukur. Haleluya. Muliakan Tuhanmu. Karya kasih-Nya genap. Kemenangan-Nya tetap. Surga selamat jadi terang. Haleluya. Takkan lagi terbenam. Raja Agung terimalah. Haleluya. Sorak puji semesta. Haleluya. Hormat kami bergema. Haleluya. Kaulah hidup yang baka. Haleluya. Ibadah ini kita mulai dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Karya keselamatan Allah melalui anaknya Yesus Kristus dan pertolongan dari Roh Kudus dianugerahkan bagi saudara. Dan bagi saudara juga. Silakan duduk. Perjalanan ke Emmaus diawali dalam rasa gentar, kecewa, dan duka. Kedua murid Yesus, Kleopas dan sahabatnya, begitu rapuh
saat harus menerima kenyataan bahwa guru mereka telah mati. Mereka memutuskan untuk menarik diri dan pulang kampung. Namun Yesus yang bangkit itu datang menjumpai mereka, berbincang dan menemani mereka. Yesus merengkuh kerapuhan Kleopas dan sahabatnya. Gereja Perjalanan Emmaus adalah gereja yang bersedia merengkuh kerapuhan. Gereja Perjalanan Emmaus adalah gereja yang berjalan bersama dalam persahabatan dan belas kasihan. Di awal pertemuan, Kleopas menganggap Yesus adalah orang asing yang tidak tahu apa-apa. Tetapi Kleopas tetap menyahabati orang asing itu, tetap menceritakan pergumulan dan harapan mereka. Yesus dan kedua murid itu berinteraksi sepanjang jalan sehingga di akhir perjalanan, Yesus sang orang asing menjadi Yesus sang sahabat. Umat Tuhan, mari kita berefleksi sejenak. Apakah kita telah menjadi sahabat bagi mereka yang asing? Atau kita membiarkan mereka tetap sebagai orang asing? Apakah kita malah menolak sahabat karena kerapuhan mereka? Atau kita mencari aman dan menjadikan kerapuhan kita sebagai alasan untuk tidak berelasi dengan orang lain? Mari kita mengambil waktu sejenak menghadap Allah dan mengakui segala dosa dan salah kita. Dalam salibnya yang mulia, bukti sahabat setia, rengkuh semua ciptaannya, cinta damai sejahtera. Tangan kanannya menopang, tangan kirinya menyayang, peluknya hapuskan bimbang. Memanglah jiwa penuh terang. Ya Kristus, sahabat kami, entah berapa kali telinga kami mendengar kata kasih. Entah berapa kali kami membaca kisah-Mu yang penuh dengan cinta kasih. Entah berapa kali bibir dan mulut kami mempersaksikan Engkau yang maha kasih, maha menyahabati.
Tapi di saat yang sama ya Allah, entah berapa kali kami gagal untuk meneladani. Alih-alih selaras dengan pengakuan iman kami yang percaya pada Kristus yang menyahabati orang asing, kami justru lebih sering menemui diri kami mengasingkan sesama kami. Seberapapun kami mengetahui Engkau lahir, berkarya, disalib, mati, dan bangkit karena cintamu pada dunia ini. Tapi di saat yang sama kami lebih nyaman membangun pagar untuk memisahkan kami dengan mereka yang kami anggap tak layak menerima cintamu. Ya Allah yang Maha Pemurah, hati kami tak henti tergetar ketika menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang tak pernah lelah memberi kami kesempatan kala kami terus melakukan pelanggaran. Engkau senantiasa dengan sabar menghendaki kami mengalami perubahan, pertobatan. Maka saat ini ya Bapa, dalam kerendahan hati kami menundukkan diri kami di hadapan Engkau, mengakui dosa dan pelanggaran kami, membuang ego dan gengsi kami, tersungkur malu di hadapan-Mu memohon pengampunan-Mu. Kami rindu ya Bapa untuk dapat terus dibaharui oleh Roh-Mu yang kudus. Maka terimalah pengakuan dosa kami ya Allah. Layakkanlah kami di hadapan-Mu untuk menyembah Engkau dan dibaharui oleh firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Allah yang senantiasa menyahabati dunia, kami memohon pengampunan dosa. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Kata Yesus, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Sahabat Kristus, terimalah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Mari kita menyatu di dalam doa sebelum pembacaan sabda Tuhan. Kami bersyukur sebab Kristus yang bangkit itu menemui dua orang terluka dalam perjalanan mereka ke Emmaus. Dan Kristus yang sama menemui kami di perjalanan hidup kami. Kami bersyukur sebab Kristus yang bangkit itu menyambut undangan kedua sahabat di Emmaus untuk tinggal bersama mereka malam itu. Dan kami bersyukur Engkau juga berkenan untuk tinggal dalam hidup kami. Kami bersyukur sebab di rumah penuh duka itu Engkau sang tamu memecah-mecahkan roti bagi tuan rumah itu. Dan dengan itu Engkau, ya Allah, memperkenalkan diri sekali lagi di dalam Kristus Putramu
sebagai Tuhan atas kehidupan. Dan biarlah kesadaran yang sama kami peroleh pada saat ini, tatkala kami membuka Alkitab kami, membaca kisah Paskah yang indah di tengah kemurungan para murid dalam perjalanan Emmaus itu. Agar Dikau pun mengubah kemurungan kami menjadi kegembiraan, keputusasaan menjadi pengharapan, bahkan kematian menjadi kehidupan. Bersabdalah ya Allah, sebab kami semua telah siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus yang bangkit mengalahkan maut dan dosa, kami berdoa. Amin. Pada hari itu, dua orang murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil dari Yerusalem. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi pada hari-hari belakangan ini? Apakah itu? Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyalahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalahkannya. Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Bebaskan Barabas, bebaskan Barabas. Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Yesus, salibkan! Salibkan Yesus! Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Bebaskan Barabas dan salibkan Yesus. Siap, laksanakan. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan pada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Tuhan tidak ada di sini. Dia sudah diambil orang. Siapa yang mengambilnya? Di mana Dia disembunyikan? Dan mengapa batu itu sudah terguling? Jangan takut. Aku tahu kalian mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak di sini. Ia telah bangkit. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan dapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Saya tidak percaya.
Saya adalah saksi bahwa guru telah bangkit dan bercakap-cakap dengannya. Saya percaya hal itu terjadi bila saya melihat dan menyentuh guru yang sudah bangkit. Maria bisa menjadi saksi atas kebangkitan guru. Ketika dia pagi-pagi pergi dan menjumpai kubur kosong dan bertemu dengan guru. Bukankah kemudian kita bersama-sama ke kubur? Kita menjumpai kubur kosong. Iya benar, tetapi kita pun tidak menjumpai guru yang sudah bangkit di situ. Sudahlah Simon, jangan paksa kami untuk percaya. Hei kamu, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semua itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari sudah mulai malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Bukankah kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kisah dua murid dalam perjalanan Emmaus adalah sebuah kisah keputusasaan. Perjalanan sepanjang 7 mil atau 11 kilometer itu merangkum seluruh kisah umat manusia. Dia adalah sebuah kisah tentang idealisme berabad-abad yang dipegang erat oleh bangsa Yahudi yang ditindas oleh pemerintah kolonial Romawi yang kemudian habis dalam hitungan hari bersamaan dengan kematian Yesus. Di dalam ayat yang ke-21 Lukas 24 yang menjadi bacaan kita dan yang didramakan oleh anak-anak sahabat kita tadi, tercermin keputusasaan itu. Dikatakan begini, padahal dahulu kami mengharapkan. Padahal dahulu kami mengharapkan. Mereka pernah punya pengharapan.
Sekarang sudah tidak lagi. Apa yang terjadi saat ini adalah sebuah keputusasaan yang menguasai mereka. Dan hilangnya pengharapan itu memekarkan 3 perasaan yang paling universal. 3 perasaan yang dialami oleh semua manusia. Di semua kebudayaan, di semua belahan dunia. Termasuk juga Anda dan saya. Ketika krisis tiba, maka akan muncul rasa takut. Ketika krisis tiba akan muncul rasa malu. Dan ketika krisis tiba akan muncul rasa bersalah. Dan inilah 3 perasaan universal yang menekan manusia ketika mengalami krisis yang begitu berat. Fear, shame, and guilt. Ada seorang yang menggambarkan bahwa ketiga perasaan universal ini merupakan trinitas kemalangan manusia yang mengepung kita. Yang mungkin akan menonjol di satu sisi fear dibandingkan 2 yang lain, dan di orang yang berbeda akan menonjol rasa takut atau rasa malu atau rasa bersalah. Tetapi ketiganya akan selalu menguasai kita. Kedua murid dalam perjalanan Emmaus itu merasa bersalah karena mungkin selama bertahun-tahun mereka sudah mempromosikan Yesus sebagai pembebas bangsa Yahudi. Mereka merasa malu karena ternyata promosi mereka itu bodong, abal-abal. Seperti investasi yang ternyata merugikan banyak orang. Yesus ternyata mati dengan tragis. Dan yang ketiga, mereka merasa takut karena masa depan mereka tiba-tiba menjadi tidak pasti. Atau juga mungkin mereka bakal dikejar, ditangkap, dan dihukum seperti guru mereka. Dan itu sebabnya kemungkinan besar mereka kemudian melakukan perjalanan ke Emmaus untuk bersembunyi. Bukan hanya dari kemungkinan bahwa mereka akan ditangkap oleh prajurit Romawi, tetapi juga lari dari 3 perasaan universal ini. Rasa takut, rasa malu, dan rasa bersalah. Membaca kisah Emmaus sebenarnya memperhadapkan kita pada sebuah cermin, dan Anda dan saya ditantang untuk menjawab dari 3 perasaan ini, rasa apa yang selama ini menghantui Anda dan saya? Apakah kita hidup dalam rasa malu, rasa takut, atau rasa bersalah? Dan ketika 1, 2, dan 3 itu masuk dalam hidup kita, dia menjadi pupuk yang begitu menyuburkan satu masalah terbesar dari umat manusia. Semakin kita ditekan oleh rasa malu, rasa bersalah, dan rasa takut, maka kita akan semakin menutup diri, hidup dalam kesepian, loneliness. Kita merasa harus memikul seluruh persoalan ini sendirian. Kita merasa menjadi orang yang paling malang di seluruh semesta ini. Tanpa sadar bahwa ini sudah menjadi sebuah pandemi kesepian. Semua orang masuk ke dalam rumah batinnya sendiri. Nah, untungnya 2 murid ini menjalani kesepian itu bersama-sama. Sama-sama kesepian. Sama-sama terasing, sama-sama bergumul dalam rasa malu, rasa takut, dan rasa bersalah itu. Memang mereka bercakap-cakap satu dengan yang lain, tetapi para penafsir Injil Lukas menduga bahwa percakapan mereka itu terjadi karena mereka masing-masing mencari alasan dan pembenaran di balik keputusasaan dan kesepian mereka. Memang 2 orang yang kesepian bertemu akan sangat membantu. Muncul persahabatan di tengah duka.
Tetapi ketahuilah itu tidak akan pernah cukup, saudara. Sebab persahabatan dari dua orang yang terluka bisa dengan mudah menambah luka masing-masing. Oh, saya berulang kali melihat bagaimana dua orang yang mengalami krisis kehidupan kemudian hidup bersama, yang terjadi adalah luka yang makin sakit di masing-masing pihak. Bagaikan dua orang terluka saling menggesekkan lukanya satu kepada yang lain. Saling menyakiti satu dengan yang lain. Singkatnya, mereka membutuhkan rahmat dari luar. Anugerah dari atas. Mereka membutuhkan persahabatan ilahi. Mereka mendambakan Allah yang mengintervensi diri mereka masing-masing. Mengintervensi persahabatan mereka. Dan dalam konteks kita, mengintervensi keluarga kita masing-masing. Supaya kita tidak saling melukai, namun justru mengalami pemulihan yang sejati itu. Dan itulah setepatnya yang Yesus kerjakan, saudara. Di tengah perjalanan Emmaus itu. Yesus memasuki perjalanan dua orang yang diselimuti rasa takut, rasa malu, dan rasa bersalah itu. Untuk memberikan rahmat penyembuhan. Anugerah pemulihan. Dan yang menarik adalah bahwa proses pemulihan itu Yesus lakukan dengan tidak tergesa-gesa. Tidak dengan cara bim salabim. Yesus tidak memakai tindakan sekejap mata untuk membuka kesadaran mereka bahwa orang asing yang menemani mereka itu ternyata adalah guru yang sudah bangkit. Dengan sangat apik, penulis Lukas mengatakan dalam ayat yang ke-16, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Dalam bahasa aslinya dikatakan mereka dihalangi hingga tidak dapat mengenal Dia. Jadi ada pihak yang secara sengaja menghalangi mereka mengenal Yesus. Itu sebabnya dalam The New Living Translation dikatakan God kept them from recognizing Him. Siapa yang menghalangi? Allah yang menghalangi mereka untuk segera mengenali Dia. Entah apa maksudnya, tetapi dugaan saya adalah karena Allah tahu persis pemulihan membutuhkan waktu. Pemulihan tidak terjadi sekejap. Tetapi pemulihan itu jelas terjadi. Dan obat yang dibutuhkan kedua murid itu adalah persahabatan. Kesepian yang melahirkan rasa malu, bersalah, dan takut itu hanya dapat diobati dengan persahabatan. Dan bukan sembarang persahabatan, tetapi persahabatan ilahi. Allah yang harus menemui Anda dan saya menjadi sahabat kita. Dan orang asing dalam perjalanan Emmaus itu ternyata adalah sang obat bagi kesepian kita. Obat terbaik. Sebab Dia sendiri sudah mengatasi kesepian paling mendalam, yaitu kerajaan maut selama 3 hari. Demi sahabat-sahabatnya, demi Anda, demi saya. Demi kita Dia rela untuk mati. Dan itulah sebabnya persahabatan ilahi bukanlah sebuah kata benda saja. Lebih tepat kita mengatakan sebuah tindakan aktif, sebuah kata kerja. Allah menyahabati kita. Dan itu dengan luar biasa digambarkan dengan Yesus yang mendatangi, menemani, menyapa, dan memulihkan 2 orang yang berada dalam krisis itu.
Dan klimaks dari proses pemulihan itu terjadi ketika mereka tiba di depan rumah. Hari sudah gelap. Dan kedua murid itu menawarkan kepada Yesus untuk tinggal bersama dengan mereka. Keduanya menampilkan sebuah keramah tamahan untuk menyambut orang asing itu. Ayat 29 mencatat, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Saudara, ayat ini sangat menawan. Sangat indah. Termasuk juga bagi seorang bernama Henry Francis Lyte. Seorang pendeta gereja Anglikan. Dan konon Lyte mengucapkan kalimat ini, tinggal bersama kami, tinggallah terus bersamaku. Ketika dia mendampingi sahabatnya yang sekarat hingga akhirnya meninggal di rumah sakit. Bertahun-tahun kemudian Lyte teringat dengan kalimat ini. Dan kemudian menggubahnya menjadi sebuah lirik lagu yang kita kenal di Kidung Jemaat 329. Tinggal sertaku. Bagi saudara-saudara yang masih sempat mengenal buku Mazmur dan nyanyian rohani zaman dulu, itu ada di nomor 111. Dan pada ayat bait yang pertama dikatakan begini, tinggal sertaku, kawanku kudus. Telah hampir malam, jangan jalan terus. Tiada tolongan hanya padamu. Silakan Tuhan tinggal sertaku. Bait ini dengan begitu jitu menggambarkan persahabatan Yesus. Buat kita yang selalu dirudung oleh rasa malu, rasa takut dan rasa bersalah ini. Ini adalah sebuah nyanyian persahabatan. Sama seperti kedua murid itu memohon Kristus sang sahabat untuk tinggal, Lyte, pendeta Anglikan itu membayangkan bahwa dia sungguh membutuhkan Kristus sang sahabat untuk terus menemani dia. Dan nyanyian ini kemudian pertama kali dinyanyikan di acara penguburan Lyte sendiri ketika dia mati. Hari ini saya mengajak saudara-saudara untuk memohon kepada sahabat kita, Kristus yang bangkit itu, untuk tinggal beserta kita. Tinggallah Tuhan dalam hidupku. Untuk menuntaskan proses pemulihan yang sudah dikerjakannya di sepanjang perjalanan Emmaus hidup kita. Dan ketahuilah, di dalam rumah di dusun Emmaus itu, klimaks persahabatan ilahi itu terjadi ketika Yesus tinggal bersama mereka, dijamu selayaknya seorang tamu. Tapi si tamu itu justru tiba-tiba berperan menjadi tuan rumah. Ayat 30 dengan mengejutkan mencatat, si tamu itu, waktu dia duduk makan dengan mereka, tamu itu berubah menjadi tuan rumah. Ia mengambil roti, mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Yesus mengadegankan kembali perjamuan terakhir sebelum kematiannya. Bedanya kali ini, dia adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa atas dosa dan kematian. Pada detik itu, kedua murid itu mengingat guru mereka yang sudah memecah-mecahkan roti bagi mereka berdua. Maka hari ini ketika nanti kita memecahkan roti melalui perjamuan kudus di hari Paskah ini, kiranya Anda pun diingatkan pada dia yang pernah memecahkan roti di malam terakhir sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Dan kemudian mata iman kita pun terbuka. Di tengah semua rasa malu, rasa takut, rasa bersalah kita, kita paham bahwa kita telah menerima rahmat Allah. Rahmat dari Dia yang bangkit dan menyahabati kita. Dan percayalah, Kristus akan menemani kita, menjalani kesepian kita,
krisis hidup kita. Rasa takut, rasa bersalah, dan rasa malu kita. Dia menemani kita agar kita tidak lagi kesepian di tengah dunia yang ribut ini. Selamat Paskah. Tuhan memberkati kita. Amin. Bersukacitalah dan wartakanlah Yesus Kristus telah bangkit. Bersukacitalah atas kuasa-Nya, maut telah dikalahkan. Mari bernyanyi dan menari, naikkan pujian. Dia yang disalib telah bangkit dari kuburnya. Bersukacitalah dan wartakanlah kebangkitannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, atas segala kuasa-Nya. Kebenaran dan keselamatan hanya pada bersukacitalah dan wartakanlah Yesus Kristus telah bangkit. Bersukacitalah dan wartakanlah kebangkitannya. Bersukacitalah yang murni hatinya, dan salib Kristus Rajamu terus hanyutkanlah. Bersukacitalah, nyanyikan syukurmu. Bersuka dan wartakanlah Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Umat Tuhan, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita satu di dalam doa syafaat kita. Allah Bapa kami yang maha baik, yang menyahabati kami di tengah segala kerapuhan kami, yang di dalam semangat tindakan persahabatan-Mu, membuat kami dapat diterima dengan rasa bersalah kami, rasa malu dan takut kami, untuk melihat kebaikan Tuhan dan berani diutus di tengah dunia ini, menyatakan cinta kasih dan pemulihan Tuhan, membangun persahabatan di tengah persekutuan umat manusia. Untuk itu ya Bapa, pada saat ini kami bersatu hati berdoa bagi dunia kami yang menderita, dunia yang membutuhkan belas kasihan Allah, dunia yang membutuhkan persahabatan, agar perjalanan sulit kami di masa pandemi ini dapat kami lalui bersama-sama untuk saling menopang dan menguatkan. Berkati para pemimpin-pemimpin yang dipercaya untuk dapat melakukan kebijakan-kebijakan terbaik. Tuhan tolong beri mereka hikmat agar segala sesuatu yang mereka lakukan adalah bentuk tanggung jawab mereka kepada Tuhan, mengerjakan yang baik di tengah negeri ini. Di tengah pertikaian, permusuhan, persaingan, dan kekuasaan ingin mengalahkan yang lain, bahkan di tengah pertempuran dan peperangan, kami rindu damai sejahtera Kristus boleh hadir lewat semangat dan perjuangan kami semua, orang-orang yang telah diselamatkan di dalam Kristus. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkati ya Bapa dalam juga pergulatan dan pergumulan para pemimpin kami, baik di pusat maupun di daerah, untuk menghadirkan kebaikan bagi negeri ini. Dan biarlah kami boleh mengerjakannya bersama-sama, seluruh rakyat Indonesia melakukan apa yang baik. Dan biarlah kami yang mempercayai karya keselamatan-Mu juga mengerjakan kebaikan Tuhan sebagai semangat kami yang telah dipulihkan, semangat kami merayakan Paskah dalam hidup bersama kami di negeri ini. Kami bersatu hati berdoa bagi segala gereja. Biarlah kami juga boleh bertekun dalam pelayanan, termasuk juga jemaat-Mu di GKI Pondok Indah ini. Berkati pelayanan kami, agar segala sesuatu kami kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tulus hati. Biarlah pelayanan-pelayanan kami adalah juga semangat bagi kami untuk membangun persahabatan bagi siapapun, bahkan bagi orang asing, agar semangat pelayanan kami boleh saling menopang dan menguatkan satu dengan yang lain. Kami bersatu hati berdoa bagi keluarga-keluarga kami. Berkati ya Bapa agar relasi suami istri, orang tua anak, kakak beradik, dan seluruh relasi yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Berkatilah agar kami boleh menghidupinya di dalam cinta Tuhan. Kebaikan dan cinta kasih Kristus boleh tumbuh dalam kebersamaan kami. Biarlah semangat Paskah membuat kami terus memperjuangkan persahabatan di tengah kehidupan kami. Begitu juga kami berdoa bagi pergumulan-pergumulan kami di tengah kesehatan kami yang sedang berjuang dalam pengobatan, yang sedang berada di dalam perawatan, baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan tolong beri mereka kekuatan, agar kasih setia Tuhan boleh menjadi sumber pengharapan mereka untuk berpulih dengan segala upaya dan usaha yang dilakukan bersama dengan keluarga. Kami berdoa bagi mereka yang tengah bergumul dengan pekerjaan, bagi mereka yang sedang berdoa dan mengharapkan kehadiran keturunan, bagi mereka yang sedang mencari pasangan hidup, bagi mereka yang sedang berjuang di dalam studinya, mencari sekolah yang terbaik bagi masa depan mereka, dan bagi mereka yang sedang berada di dalam persoalan kami masing-masing. Beri kami kekuatan dan pengharapan baru di dalam Tuhan, agar kami tidak menyerah, tapi kami terus memperjuangkan, mempercayai rancangan baik Tuhan yang boleh hadir dalam kehidupan kami. Pimpinlah kami di dalam kebaikan dan hikmat-Mu ya Bapa. Kami berdoa bagi perjamuan kudus yang akan kami sambut pada saat ini.
Biarlah meja perjamuan menjadi perjumpaan kami dengan Kristus, Sang Tuhan yang mengundang kami mengambil bagian di dalamnya. Sang sahabat yang menyahabati kami dengan kasih dan pemulihan. Biar meja perjamuan ini boleh kami sambut dengan penuh sukacita dalam perayaan kami yang sangat bersyukur untuk peristiwa kebangkitan-Mu, mengalahkan segala kuasa, dosa, dan juga maut. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam pemeliharaan tangan kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Dalam kasih dan belas kasihan, Yesus mengadakan perjamuan bagi Kleopas dan sahabatnya, agar mereka dapat menikmati kebaikan Allah. Umat Tuhan, mari kita teruskan tindakan belas kasihan Yesus melalui kepedulian dan kesediaan untuk berbagi, agar semakin banyak sesama kita yang dapat berpulih dari kerapuhannya. Umat dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang ditempel di bangku jemaat dan tertera di layar monitor, atau melalui transfer bank ke rekening GKI Pondok Indah. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, Engkau selalu menunjukkan belas kasihan yang melimpah dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah menutup mata terhadap penderitaan dan pergulatan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Tolonglah agar kehadiran kami dan gereja kami juga dapat mewujudkan belas kasihan bagi sesama ciptaan, sehingga mereka mengalami pemulihan. Tolonglah agar melalui belas kasihan, kami dan gereja kami dapat menghadirkan kerajaan Allah bagi yang membutuhkan pertolongan. Di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang bangkit, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita, oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri.
Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Perjalanan ke Emmaus diakhiri dengan hati yang berkobar-kobar, hati yang remuk dan harapan yang pupus diubah menjadi sebuah agilitas, kemampuan untuk merespons situasi yang tidak diharapkan sebelumnya. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit membuat kedua murid itu menampilkan sebuah iman berdaya lenting, iman yang terus bertahan di bawah tekanan, dengan terus berpengharapan pada pemeliharaan Allah. Hikdayaku perkasa, tak lekat pada manusia, rapuh lemah hakikatnya, ya Allah memampukannya. Tangan kanannya menopang, tangan kirinya menyayang, peluknya hapuskan bimbang, tenanglah jiwa penuh terang. Tenanglah jiwa penuh terang. Jalanilah perjalanan menuju Emmaus hidupmu. Karena Allah merengkuh kerapuhan kami. Penuhilah hatimu dengan belas kasihan, sehingga kami mampu menampilkan persahabatan. Saat situasi menjadi tidak terduga, tetaplah memiliki agilitas. Hikmat dari Allah menolong kami. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Sang Bapa yang membangkitkan Kristus dari kematian, merahmatimu dengan damai sejahtera dan pengharapan. Kiranya Kristus Sang Sahabat sejati menemuimu di perjalanan ke Emmaus hidupmu, dan menjadikanmu roti yang terpecah dan anggur yang tercurah bagi sesama yang kesepian. Kiranya Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, mengubah rasa malu, bersalah dan takutmu menjadi sukacita dan keberanian untuk mewartakan bahwa Kristus sungguh bangkit. Amin.
kepada seluruh jemaat yang ingin berfoto dipersilahkan, tapi mohon hati-hati dengan karpetnya ya, karpet dekornya. Terima kasih.